mengakhiri Oktober. Dan kami akan masuk Tuhan di dalam bulan November Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu yang sama Tuhan dan yang sempurna menyertai kami Tuhan ke depan Tuhan. Engkau memberkati kami akan duduk diam Tuhan. Kami ingin menikmati pujian dan penyembahan. Kami ingin masuk dalam firman-Mu Tuhan. Kami ingin duduk diam seperti Maria Tuhan. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Engkau memberkati semua yang ambil bagian. Engkau memberkati peralatan. Engkau memberkati sinyal. Engkau memberkati semua yang ambil bagian maupun kami yang duduk diam mengikuti Zoom ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu melintasi segala tempat, segala hal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua. Biarlah segalanya kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bu Yani. Mari kita mulai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Selamat pagi Tuhan. Kami ucapkan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Engkau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau membawaku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan kita kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menopangku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti
damai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Thank you, Jesus. Oke, Pak Joko. Ya, pagi Pak Gani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah yang baik. Kami tahu itu ya Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kau baik, sangat baik, sungguh baik Tuhan. Setiap hari Engkau memelihara kami. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Sentuhlah hati kami Tuhan. Jamahlah kami satu persatu Tuhan. Terima kasih. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku
ini. Kau selalu memberi, rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, betapa ku mencintai di dalam hidupku. Engkau selalu baik kepada kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menjamah kami. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan, yang selalu menyertai kami. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada. Terima kasih Tuhan. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mana-mana-mana-mana. Terima kasih Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah penghiburanku.
pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita sembah Dia. Mari saudara kasih dalam Tuhan, semuanya nyalakan mikrofon. Mari kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Puji namanya. Yang sudah bisa berbahasa roh, mari silakan berbahasa lidah. Yang belum bisa bahasa roh, katakan haleluya, haleluya. Panggil nama Yesus. Tinggikan namamu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan namamu Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau layak disembah. Kami meninggikan namamu Yesus. Terpujilah namamu, Kaulah Raja segala raja. Oh, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat tanganmu, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
namamu Tuhan, haleluya. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Thank you, Lord, thank you. Terima kasih Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau duduk manis di hadapan Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Urapi Pak Andi ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, kita satu dalam doa ya. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal hanya di dalam satu nama. Nama Yesus, nama yang menebus dosa-dosa kami, yang menyelamatkan kami, bahkan yang memberkati dan menyertai kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau sama-sama belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu, urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Dan firman-Mu itulah sumber kekuatan dan yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Suara saya kedengaran ya? Jelas, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Pak John, terima kasih buat pujian penyembahannya. Kita semua diberkati, pujian yang begitu indah. Janji Tuhan seperti fajar pagi hari. Sama seperti kita. Pagi-pagi kita udah bangun, memuji, menyembah Tuhan. Dan kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan menggenapi. Bagian kita hanya taat dan setia kepada firman-Nya. Terima kasih Pak Kenli, Pak John, dan Bu Hening yang memberi saya kesempatan untuk belajar berbagi kebenaran firman Tuhan. Kita pagi ini mau sama-sama belajar di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Kita tahu bagaimana Raja Daud kehidupannya dari seorang gembala. Gembala juga kalau di Alkitab itu kan cuma 2 atau 3 ekor yang digembalakan. Tetapi bagaimana Daud begitu setia dan Tuhan melihat hati Daud. Sehingga Tuhan mengurapi Daud dan mengangkat Daud sedemikian rupa menjadi seorang raja. Kalau menurut ukuran manusia saat itu mungkin Daud tidak termasuk kriteria sebagai seorang raja. Tetapi Tuhan melihat kedalaman hati Daud. Bagaimana hatinya melekat kepada Tuhan. Dan kita mau belajar di dalam Mazmur 90 ayat ke-12. Bagaimana kita menghitung hari-hari yang sudah kita lalui. Hari ini kita sudah masuk bulan 11. Sudah mau akhir tahun lagi. Mungkin saat-saat yang tepat di beberapa hari sampai Desember kita overview bagaimana kehidupan kita. Tapi kita percaya kalau kita ada sampai hari ini, itu karena kebaikan dan karena anugerah Tuhan semata. Di tengah-tengah kehidupan situasi yang tidak menentu.
Ada pepatah seperti ini, Bapak Ibu. Dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Bagaimana dengan hati kita yang selama ini? Apakah hati kita sudah dibentuk seperti yang Tuhan mau, atau kita yang dikuasai oleh hati? Karena kalau kita yang dikuasai oleh hati, kecenderungannya kita akan berbuat yang jahat. Amsal 4 ayat ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah salah satu bagian kecil dari organ tubuh manusia. Tetapi hati memiliki peran yang sangat penting dalam diri kita. Hati itu adalah master control pada diri seseorang. Baik buruknya seseorang dapat ditentukan oleh hatinya. Karena itu firman Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita menjaga hati kita baik-baik. Karena dari hatilah itu akan menentukan jalan hidup kita. Dan bagaimana Daud menjaga hatinya. Karena dia menjaga hatinya, Tuhan memakai dia sedemikian dahsyatnya. Daud bukan manusia yang sempurna. Kita tahu bahwa Daud pernah jatuh. Tetapi Daud bertobat dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Menekankan pentingnya menjaga hati, karena hati adalah pusat kehidupan yang akan menentukan jalan hidup seseorang. Menjaga hati berarti kita harus melindungi pikiran dari hal-hal yang buruk. Dari kekecewaan, dari amarah, kepahitan, nafsu, dan kekhawatiran. Bagaimana kita untuk menjaga hati kita? Kita harus isi dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan kita berdoa. Dengan kita taat kepada firman-Nya. Supaya kita menghasilkan kehidupan yang benar dan penuh berkat. Jika kita tidak menjaga hati kita, Bapak Ibu, maka kita bisa kehilangan berkat yang terbaik dari Tuhan. Kalau kita melihat banyak orang yang tidak berhasil dalam hidupnya, apakah di pekerjaan, apakah itu di bisnis, apakah itu di pelayanan. Saya tidak berani menghakimi. Tetapi mungkin itu karena dia belum membereskan hatinya. Dan itu juga saya mengalami seperti itu. Dalam hubungan. Kalau kita tidak menjaga hati, kita tidak akan pernah bisa mencapai hubungan yang baik terhadap sesama kita. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita menjaga hati. Pentingnya kita untuk menjaga hati bukan hanya di saat kita baik-baik saja. Di saat keadaan buruk pun kita harus menjaga hati kita. Amsal 4 ayat ke-23 yang tadi menyatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan apa yang ada di dalam hati akan mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita berbicara, dan cara kita bertindak. Hati itu menentukan jalan hidup kita. Hati yang tidak dijaga dapat membuat seseorang itu tidak dapat lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Bahkan hati yang tidak dijaga akan mengarah pada keputusan-keputusan yang akan merugikan.
dan akan kita sesali. Bagaimana cara kita untuk menjaga hati? Kita harus waspada terhadap hal-hal yang dapat mencemari hati kita. Apakah itu iri hati, kesombongan, godaan, dan kita harus isi dengan hal-hal yang baik, dengan firman Tuhan, dengan doa, dengan merenungkan hal-hal yang mulia serta hal yang benar. Tuhan melihat bagaimana hati Daud. Sampai Tuhan mengizinkan Daud melihat kemuliaan demi kemuliaan yang dinyatakan. Kita tentu juga rindu agar Tuhan memperlihatkan kemuliaan demi kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama belajar untuk menjaga hati. Supaya dengan kita menjaga hati, kita dapat memelihara hubungan yang baik. Terutama dengan orang-orang terdekat kita. Dengan kita menjaga hati, kita dapat melihat kebenaran. Kita tidak lagi melihat kebenaran itu versi kita. Tapi kita juga bisa melihat kebenaran itu dari versi orang-orang terdekat kita. Dan Tuhan itu mencintai orang yang rendah hati, yang menjaga hatinya. Bagaimana Daud memiliki kerendahan hati, kita bisa lihat di dalam 2 Samuel 7 ayat ke-18. Daud berkata demikian, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini." Tuhan melihat hati Daud dan segala sesuatu yang dia kerjakan. Daud setia dengan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Bagaimana Daud memiliki kerendahan hati, itu juga mengajarkan kita untuk memiliki kerendahan hati. Sehingga Daud berkata, "Engkau membawa aku sedemikian jauhnya." Karena dia tidak tahu dia adalah seorang gembala yang muda. Dan sekarang dia menjadi raja. Tuhan kita itu sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Begitu banyak orang-orang yang hebat di masa itu, tetapi Tuhan memilih Daud seorang gembala. Kalau Tuhan yang pilih, kalau Tuhan di pihak kita, nggak ada yang bisa lawan. Seorang gembala itu jauh dari kemewahan. Jauh dari hal-hal yang dimiliki seseorang pada saat itu. Bahkan Daud itu dikucilkan oleh keluarganya. Kita tahu bagaimana Putus, Pak. Suaranya putus. Kirain saya yang oh, pental Pak Andi. Pak John boleh minta tolong nyanyi dulu, Pak? Oke. Sebentar saja masuk. Ya, internet pagi hari ini jelek sekali. Dapat doa saja. Bapa di surga, urapi kami semua ya Tuhan. Beri kami kesabaran ya Tuhan. Untuk menunggu isi hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
memberikan segala sesuatu, memberikan pengharapan buat kami ya Tuhan. Apa yang kami harapkan ya Tuhan, kami percaya Engkau telah sediakan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Singkir. Suara Pak John kecil sekali. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. John, sorry. Tiba-tiba signal saya hilang. Saya lagi ada di Mega Bendung menghadiri undangan. Sorry kalau signalnya hilang. Ya, Mungkin kalau boleh saya tutup dalam doa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, yang membuat kami untuk lebih dekat lagi kepadamu. Dan untuk taat akan firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati semua anggota tim doa pagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Pak Kiani. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Doa untuk kebangkitan, doa nasional. Bapa, kami bersyukur Tuhan karena pagi hari ini Engkau boleh bangunkan kami dalam keadaan kesegaran. Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Andi. Kau berkatilah Tuhan, kiranya firman ini agar melekat dan tertanam dan berjangkar di dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami tidak serupa lagi ketika kami sebelum mendengarnya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Andi. Engkau berkati dia Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan. Biarlah melalui bibir lidahnya dan kehidupannya, makin banyak orang mengenal dan berbalik dari yang tidak mengenal Tuhan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak di sorga, kami terus datang dengan hati yang penuh ucapan syukur Bapak atas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami untuk mendukung Konas JDN ke-17 ini. Kami percaya Engkau sedang menggerakkan sesuatu yang besar di tengah bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai ini. Biarlah Tuhan melalui kebangkitan doa ini yang akan memuliakan nama-Mu, nama Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Bapak kami juga berdoa semoga hasil Konas JDN ini dapat dijalankan dengan baik. Satukan hati kami Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu merajut kesatuan dalam kasih dan tujuan ilahi. Sebagaimana Engkau berdoa dalam Yohanes 17:22 agar mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Dan kami lanjut Tuhan dengan doa kebangkitan, doa pribadi. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa agar setiap hati umat-umat-Mu mengalami kebangkitan doa pribadinya Tuhan. Pulihkan hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kalau selama ini pribadi kami dengan Tuhan tidak begitu dekat, Tuhan kini eratkan kembali Tuhan. Panggil kami Tuhan, biarlah Roh-Mu memanggil kami dari kejauhan Tuhan sehingga kami semakin dekat kepadamu Tuhan. Curahkan kembali roh doa atas kami agar setiap hari kami betul-betul merindukan mencari wajah-Mu yang kudus, bersekutu dengan-Mu dan berjalan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami juga biarlah Tuhan api kasih dan kerendahan hati selalu menyala dalam diri kami, menyingkirkan segala keakuan dan keegoisian kami Tuhan, dan menggantinya dengan kerinduan untuk menyenangkan-Mu Bapa. Seperti tertulis dalam Mazmur 85 ayat 6, tidakkah Engkau mau menghidupkan kami kembali supaya umat-Mu bersekutu karena Engkau. Ya Tuhan, biarlah kami hati kami kembali hidup untuk untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Kiranya dari tempat ini mengalir gelombang-gelombang kebangkitan doa yang semakin besar, meluas ke seluruh penjuru negeri kami, membawa transformasi, pemulihan, dan lawatan Tuhan atas bangsa Indonesia. Tuhan Yesus Kristus, inilah seruan doa kami. Tapi sebelumnya Bapa, kami mohon ampun atas semua kesalahan dan dosa kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, kuduskanlah hidup kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pak Limi, silakan dibuka audionya, Pak. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan dan Gembala kami. Kesempatan pagi hari ini, Kau yang telah menyertai kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati, membawa pujian, sembah dan syukur kami. Biar kiranya itu semua berkenan di hadapan Tuhan sebagai dupa yang harum, sebagai wangian yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu juga Tuhan. Biar ajar kami lebih lagi Tuhan, untuk kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami membawa permohonan doa-doa kami ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa permohonan doa kami bagi keluarga-keluarga Kristen. Ya Tuhan jamah, berikan hati yang rindu bagi kepala rumah tangga Kristen dengan sebagai imam membawa keluarganya membangun mesbah doa di rumah, agar supaya persekutuan doa rumah tangga Kristen menjadi pusat kehidupan rumah tangga, bukan hanya rutinitas. Biar kiranya Roh Kudus yang memberikan kerinduan hati bagi setiap keluarga untuk datang menghampiri tahta kudusnya, membawa permohonan doa, sehingga terus-menerus mengalami kasih karunia Kristus, yaitu dekatnya kehadiran, kuasa, rahmat, dan penghiburan Allah Bapa dengan segala berkat-berkat-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk kebangunan doa gereja agar setiap gereja mengalami kebangkitan, roh doa dan penyembahan. Para gembala dan pelayan Tuhan menjadi teladan dalam kehidupan doa bagi umatnya. Berkumpul untuk menaikkan doa yang penuh arti, berkesinambungan, mendatangkan kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Tidak hanya menjadi program, tetapi gaya hidup rohani bagi seluruh gereja-gereja yang terus datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa, menggalakkan doa-doa di setiap gereja-gereja dimanapun di seluruh Indonesia ini Tuhan, sehingga membawa perubahan bagi seluruh umat, bagi gereja orang-orang Kristen di seluruh Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa ke hadirat-Mu, biar doa yang penuh kuasa yang membangkitkan kehidupan setiap kami, orang-orang yang percaya akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Limi, terima kasih Pak Ojak, Pak John Winata, dan juga buat Pak Andi yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom buat semua. Semoga kita semua sehat ya. Puji Tuhan. Amin. Ya, menjaga hati hari ini kita diingatkan agar kita menjaga hati. Memang gak gampang menjaga hati, tapi kita bisa lakukan asal kita minta kekuatan daripada Tuhan. Amin. Baik, apakah ada yang mau bersaksi Bapak Ibu? Silakan. Bagaimana Bapak Ibu menjaga hati? Mungkin jatuh, pasti ada yang jatuh. Bagaimana tetap konsisten menjaga hati, walaupun dalam keadaan jatuh bangun seperti itu. Oke, ada? Baik, kalau nggak ada yang mau bersaksi, silakan Bu Hening menginformasikan untuk yang bertugas di hari Senin nanti. Bu Hening.
Oke, baik. Kalau begitu, Bapak Ibu, saudaraku, nanti saya lagi coba untuk membuat reminder untuk teman-teman yang bertugas ya. Bertugas saya akan reminder melalui sistem, tapi saya belum sempat karena memang minggu-minggu ini, 2 minggu ke depan padat banget untuk menyiapkan pelatihan host, menyiapkan juga acara jalan sehatnya host ya. Jadi di sela-sela itu coba saya nanti buatkan agar membantu Bu Hening untuk mengingatkan, dan nanti pun Bu Hening akan mengingatkan juga untuk Ya maaf Pak Kianli potong. hasil Maaf lagi Hening. saya nyari itunya apa namanya jadwal. Hari Senin tanggal 3 bulan 11 2025 yang bertugas sharing adalah Bu Deborah Yusta, OL Pak Widoyo, ini OL kita yang setia. Terus yang pendoa pertama Ibu Sulfi, pendoa kedua ada Ibu Dina. Semuanya cuman Bu Dina yang hadir ya. Ibu Deborah nggak Iya, hadir. nanti saya WA Japri Pak. Coba Bu, di ini aja diantisipasi, minta tolong aja untuk supaya kesediaan untuk membackup kalau ada ya apa. Nanti kalau misalkan ternyata last minute-nya tidak ada datang, bisa di backup sama siapa gitu Bu. Supaya backup Ya. silakan Bu. Iya biasanya sih kayak Bu Deborah, Pak Widoyo, Bu Sulfi selalu siap gitu. Kooperatif. Ya. Nanti saya WA ini, nanti habis ini saya WA Pak. Baik. Terima kasih Pak. Baik. Oke, Pak John, ada yang mau disampaikan sesuatu? Pak John, silakan Pak John. Ya, shalom. Waktunya masih banyak pada hari Sabtu ini. Saya melihat adanya cuaca yang cerah pada pagi hari ini. Karena kemarin itu kurang cerah. Masih banyak hujan segala macam. Sepertinya hari ini cerah. Pak Kianli sudah beberapa minggu ini sibuk sekali melayani di host di Gereja Katedral. Ya, saya melihat host katedral ini sudah seperti industri ya. Setiap hari ada saja yang dibicarakan, ada saja yang digerakkan gitu. Luar biasa. Tidak mudah memang untuk menjalankan satu komunitas pelayanannya. Memang perlu bayar harga. Saya percaya Pak Kianli pasti menerima piagam itu nanti dari Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan memang untuk pelayanan itu harus sungguh-sungguh. Ya. Kita banyak sekali kita harus introspeksi diri ya. Kita harus bandingkan dengan pelayanan-pelayanan di gereja-gereja yang lebih militan lagi, yang lebih radikal lagi. Kita banyak ketinggalan. Jadi mari kita semua sungguh-sungguh kembali ke gereja kita yang tertanam masing-masing. Kita kembangkan apa yang bisa kita kembangkan, kita kembangkan. Terutama adalah menjaga jiwa-jiwa. Hari ini Pak Andi membagikan jaga hati. Jaga hati itu bukan hanya menjaga supaya kita tidak marah. Tapi menurut saya, kalau orang tidak marah atau tidak marah-marah, kalau marah sih boleh. Kalau ada yang salah, seperti anak kita, kalau salah ya kita harus marah. Tapi marah-marah nggak boleh. Nah, yang paling penting dalam hidup ini, menjaga hati itu, saya percaya Pak Andi pasti sepakat dengan saya. Karena Tuhan mengajari kita adalah nomor 1, kerendahan hati. Kerendahan hati itu artinya apa? Kita bisa menerima apa kesalahan kita. Kita bisa menerima apa kekurangan kita. Jadi kalau ada yang melebihi kita,
dia lebih rajin daripada kita, dia lebih pintar daripada kita, dia lebih berhikmat daripada kita, ya kita belajar kepadanya. Tapi bukan iri kepadanya. Saat ini semenjak ada sosial media, TikTok, Facebook udah ketinggalan ya. Instagram, tapi TikTok yang paling mengerikan. Setiap saat, setiap detik mengumbar kebencian itu banyak sekali. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita yang mengklaim anak-anak Tuhan, coba kita juga masuk ke dalam sosial media, tapi intinya membagikan yang untuk membangun, ya, bukan ikut-ikutan seperti yang sekarang ini menghujat pemerintah, memaki-maki presiden yang lalu, ya, komplain segala macam. Nah, saya juga mau kasih tahu, saya ada grup yang saya bikin namanya Riders Cinta Tuhan. Minggu lalu saya baru menegur satu orang, teman baik saya, karena dia sudah keterlaluan memberitakan pemimpin yang lama, ya, menjelek-jelekkan gitu. Nah, akhirnya saya tegur, saya bilang jangan ikut-ikutan. Sementara yang diposting adalah orang yang menjelek-jelekkan pemerintah yang lama itu adalah orang yang di dalam pemerintahan yang lama juga gitu. Nah, kan aneh gitu. Jadi mengkhianati kepala pemerintahnya sendiri. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan tidak boleh berkhianat. Ya. Kalau waktu dia menjabat atau waktu dia ikut di dalam situ, kalau mau memberikan nasihat kepada pemimpin kita, beri nasihat. Bukan setelah lengser baru dijelek-jelekkan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, demikian juga di dalam pelayanan, ya. Ketika kita mengakui gembala kita siapa, pemimpin kita siapa, ya kita dukung sama-sama. Kita ikuti apa arahan dari gembala kita. Kalau memang gembala kita sudah memutuskan A, warnanya harus B, ya kita ikutin. Ya, jadi saya percaya seorang pemimpin yang benar, dia pasti tidak menginginkan anggotanya atau tidak menginginkan domba-dombanya hilang dan kocar-kacir. Ya. Kenapa ada istilah sekuler itu adu domba, ya? Nah, yang bisa mengadu domba itu hanya manusia gitu. Binatang tidak bisa mengadu dombanya. Yang bisa mengadu domba itu manusia. Nah, kita ini semua manusia. Domba-domba yang dipercayakan untuk kita pelihara. Kalau dombanya berantem, ya harus kita pisahin. Bukannya diadu. Gitu. Saya bicara pagi hari ini tidak punya kepentingan, tidak punya keinginan untuk menusuk siapapun gitu ya. Tapi ini adalah firman Tuhan yang mengajarin kita jaga hati supaya kita memiliki kerendahan hati. Percayalah, firman Tuhan mengatakan engkau akan diangkat menjadi kepala bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Kalau hari ini Anda belum jadi kepala, jangan menyesali. Tunggu sampai udah gak ada orang, pasti engkau diangkat. Saya selalu, kalau saya mau diangkat jadi kepala, saya selalu tanya yang mengangkat, apakah ada orang lain lagi? Kalau dia bilang gak ada lagi, nah saya baru mau. Kalau dia bilang masih banyak yang bagus, ya pilih yang bagus-bagus gitu.
Kita ke nomor 10, ke nomor 100, ke nomor 120 juga nggak apa-apa. Kalau memang Tuhan punya kehendak, itu nggak bisa lari. Seperti tadi Pak Andi mengatakan Daud. Daud ini apa? Waktu kita lihat, Daud ini siapa gitu. Domba yang digembalakan itu cuma segelintir gitu. Ya, bukan satu industri pemeliharaan domba. Kecil sekali ukurannya. Dan Daud ini kata Alkitab kecil dan imut-imut gitu. Gak mungkin lah jadi raja, gak masuk hitungan. Raja itu mesti tinggi, besar, ganteng mungkin. Ini Daud ini imut-imut. Tapi kalau Tuhan punya kehendak, Tuhan melihat hati gitu. Tuhan pasti mendapatkan hati Daud, walaupun terakhir Daud ketika jadi raja sempat jatuh. Tetapi Tuhan juga bisa mengampuni karena Daud mau cepat berbalik. Semua manusia bisa jatuh. Tapi yang penting setelah jatuh harus bisa bangkit. Harus bisa berbalik. Saya dapati walaupun Pak Andi tadi terputus, belum sempat sampaikan, tetapi saya percaya Pak Andi ingin menyampaikan itu. Jika sudah kehendak Tuhan, maka terjadi. Tuhan akan mengangkat kita semuanya menjadi kepala bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Nah, pada pagi hari ini saya cuma tambahkan, kebetulan ada waktu, jadi saya tambahkan supaya firman Tuhan itu tidak terputus oleh signal. Saya percaya apa yang ingin Pak Andi sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita semua mendengarkannya dan kita semua mau mengubah diri supaya menjaga hati dan memiliki kerendahan hati. Hidup kita ini kritik boleh, tapi kritik yang sehat, yang perlu-perlu saja. Hidup ini sudah terlalu banyak kritikan di dalam sosial media, segala macam. Jangan ikut-ikutan kritik lagi yang tidak penting. Mari kita mendukung lebih baik. Saya lihat Pak Kianli begitu antusias, kadang-kadang melihat sesuatu yang seakan-akan tidak penting yang Pak Kianli lakukan. Tetapi saya renungkan, sebenarnya itu penting. Mungkin menurut saya tidak penting. Tapi ternyata saya melihat ujungnya. Ujung-ujungnya penting. Karena tren. Saat ini ikutin tren. Ya, Pak Kianli suka bikin video segala macam. Saya percaya kalau Pak Kianli nggak bikin itu, mungkin Pak Kianli lebih cepat pikun gitu. Jadi Pak Kianli ikutin tren, ikutin zaman gitu. Nah, kalau anak muda punya zaman kita nggak ikutin, bagaimana kita bisa jadi pemimpin? Bagaimana kita bisa memimpin anak muda? Banyak orang tua mengatakan, itu kan mainan anak muda. Kayak dulu waktu saya pertama kali main TikTok, itu anak saya aja belum main TikTok. Saya sudah main TikTok. Saya diketawain. Banyak yang bilang, itu orang kampung yang main. Saya bilang, kalau orang kampung yang main, masa kita orang kota nggak boleh main gitu. Nah, ternyata sekarang sangat bermanfaat. Tapi saya sudah ngerti apa itu TikTok. Bahkan saya sudah bisa jualan di situ. Bahkan saya bisa punya penghasilan di situ. Nah, tidak hanya itu, tetapi di TikTok saya banyak bantu ketemu orang-orang baru, pendeta, segala macam. Ibu-ibu yang banyak janda-janda miskin yang perlu dibantu, ya, diajari. Saya banyak membantu orang yang tidak saya kenal jadi affiliator. Lucu kan? Kalau kadang-kadang saya ditegur sama anak saya, ngapain sih ngajarin orang yang tidak kenal? Saya bilang, kalau itu memang Tuhan kirim, ya kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tidak panjang lebar, artinya hidup kita ini, mari jadi berkat bagi setiap orang, sekecil apapun. Jadi berkat bukan hanya bagi-bagi uang, bagi-bagi ilmu,
Ya, kalau bahasa jeleknya kepo, tapi bahasa baiknya adalah punya kerinduan untuk membantu yang lebih baik. Ya, jadi mohon kalau teman-teman kita punya sesuatu yang baik, kita dukung. Ya, Pak Kenli ini luar biasa. Mungkin anak muda yang tanggung-tanggung tuh kalah gitu. Ya, saya melihat ada satu antusias sehingga ada sesuatu mainan yang baru yang bisa membuat orang jadi kompak gitu. Ikutin tren, tapi kita tidak terjerumus dalam tren. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya mengucap syukur, berterima kasih di TDP ini tidak ada yang sikut menyikut, tidak ada yang berebut jadi kepala, semuanya begitu kompak, begitu baik. Saya percaya ini semuanya pilihan, manusia-manusia pilihan Tuhan. Nah, mari kita jaga hati, mari kita jaga kerendahan hati. Kerendahan hati itu perlu belajar. Kalau sombong nggak perlu belajar. Anak kecil nggak usah diajarin sombong pun dia bisa sombong. Ya, memboros-boroskan uang itu nggak usah diajar, semua orang bisa. Tapi menjaga apa yang sudah ada itu tidak mudah, itu perlu belajar. Terima kasih Pak Andi sudah mengingatkan kita untuk jaga hati supaya memiliki kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Kenli. Terima kasih Pak John. Ya, kita tutup doa pagi kita. Mohon Pak Andi boleh doa berkat Pak. Izin Pastor Darius ya Pak. Silakan. Pastor Darius. Silakan. Oke. Pak John deh kalau gitu. Silakan Pak John. Pak John. Oh udah dibuka. Kirain Pak Darius. Mari Pak, mari kita berdoa bersama-sama. Kami ucap syukur untuk arahan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menghargai hidup karena waktu Tuhan itu begitu luar biasa. Terima kasih buat arahan, terima kasih buat jawaban-jawaban atas doa-doa yang sudah kami naikkan untuk kesejahteraan kota di mana kami berada, lingkungan komunitas di mana kami berada, dan sebentar kami akan kembali melakukan tugas aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami siap dengan segenap hati memintakan berkat-Mu turun bukan hanya buat kami yang dilayani, tetapi kami yang melayani. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan pagi ini. Dan kami angkat tangan kami siap menerima berkat. Biarlah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Allah Roh Kudus itu boleh menjadi bagian saudara dan saya. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang di awan permai menjemput gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Terima kasih Terima Pastor kasih Darius. Pastor Memberkati. Darius. Terima kasih Pak John, Pak Andi. Pak Andi, Terima kasih Pak Win. Terima kasih Terima Pak kasih Andi. Pak John. Halimi, Terima Pak kasih Jan, Pak John. Terima kasih Pak Rudy. yang Terima luar kasih biasa Pak selalu berdoa. Didi. Pikir kita Terima kasih Pak Andi melayani hari ini. Terima kasih. videonya kita buka. Terima kasih. Pastor Darius bagaimana ini? Pastor Darius gimana ini? Pak Andi jadi gunung, pantai nggak ketemu lah. Iya, tadi pas lagi di ini Bu, Pak, dan lagi di bukit, di pantai, Pak. Lo itu Pak, lo Pak dari sininya. Suasana terang mendadak sore Ya hujan. udah ganti dah. teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai jumpa Terima lagi. kasih Pak Andi. Happy weekend. Andi, Hari Minggu. terima kasih semuanya. Bye. Thank you. 1, 2, 3.